Saudara, tanpa terasa bulan Desember sebentar lagi kita sudah masuk di awal November ya. Dan saya percaya saudara yang dikasih Tuhan di awal November ini sudah masuk ke bulan yang ke-7 di masa pandemi. Oke? Saya percaya Tuhan berbicara banyak dalam hidup saudara. Oke? Puji Tuhan. Ya, Tuhan berbicara dalam hidup saudara. Amin. Yes. Baik, saudara, saya sendiri dalam waktu-waktu belakangan ini saya melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa. Memberikan pengertian-pengertian yang selama ini yang mungkin saya renungkan dan mulai terbuka di waktu-waktu seperti ini. Saya percaya ini waktunya buat saudara dan saya, kita semua mengerti bahwa Tuhan itu baik. Amin. Allah itu baik? Yes. Bagi Anda yang mungkin udah gak tahan mau liburan saudara. Bukan berarti gak boleh liburan, tetapi Anda harus tetap menjaga saudara ya. Semua harus tetap waspada. Betul? Jaga ya. Nah, rupanya ada masalah di baterai ya. Oke, Bapak Ibu, baik sambil menunggu gak apa-apa. Kita akan lanjutkan saudara apa yang mau saya sampaikan buat saudara. Saya masih mau bicara tentang my breakthrough series. Seri breakthrough saya, seri terobosan saya. Jadi saudara, saya gak tahu sampai kapan saya akan bicara ini. Selama saya merasa saya terus diberikan oleh Tuhan hal-hal ini, saya akan bagikan kepada saudara. Nah, kali ini temanya yang saya akan bawa adalah hidden riches. Dalam tema bahasa Inggris hidden riches, di dalam bahasa Indonesia adalah harta kekayaan yang tersembunyi. Ya, hidden riches. Nah, saya akan bicara soal hiddennya dulu buat saudara supaya saudara tahu kenapa Tuhan menggunakan kata hidden, kenapa Tuhan menyembunyikan, apa sebabnya. Supaya saudara tahu ya. Saudara, berapa banyak di antara saudara yang pernah main petak umpet? Atau bahasa kerennya hide and seek. Itu keren sekali bahasanya ya kan, gamenya hide and seek, petak umpet. Saudara, kelebihannya petak umpet itu apa sih? Orang yang bisa bersembunyi sedemikian rupa sampai nggak bisa ditemukan, orang itu menang. Ya kan? Betul? Berarti dia jago ngumpetnya. Sementara kalau ada orang yang jago nyarinya sampai sedemikian rupa, sampai orang yang ngumpet kedapat, dia juga menang. Itu main petak umpet. Jadi rupanya saudara sejak dulu ada orang suka main sembunyi-sembunyian. Sejak Adam jatuh dalam dosa. Halo? Iya kan saudara? Berapa banyak di antara saudara pernah main tebak manggis? Pernah? Sesuatu yang Anda harus pegang-pegang, harus lihat-lihat berapa nih manggis. Nah, anak zaman now gak pernah main tebak manggis. Gak ada. Kalau saya ingat dulu waktu saya main kecil, tebak kelereng ditaruh di tangan. Pernah main gak? Gak pernah ya? Oke. Berarti saya juga udah kelamaan banget ya saudara. Saudara, tikus itu jago banget bersembunyinya. Anda gak tahu dia ngumpetnya deket Anda sebenarnya. Tapi dia diem aja gitu, iya kan? Pernah ngalamin itu tikus di rumah. Saudara, kalau Anda melihat makanan fast food yang disebut dengan franchise, waralaba, apa sih hebatnya waralaba? Apa sih hebatnya franchise? Yang hebat itu resepnya. Betul nggak? Yang hebat itu resepnya, bahannya. Yang Anda nggak tahu gitu, campurannya gimana. Yang Anda harus terus rely on them, Anda harus beli dari mereka. Kalau Anda mau menjalankan franchise business. Nah, ini yang menjadi resep dan bahan yang dirahasiakan oleh mereka. Saya pernah, kakak saya suatu hari, cici saya yang paling besar belajar dulu, long time ago in Bethlehem. Dia belajar bikin ayam goreng Kentucky. Waktu pertama kali itu saudara, dia belajar. Pulang dia bawa ayam gorengnya. Dia dengan semangat, dia bilang, waduh ini sama kayak Kentucky. Suruh saya coba, saya bilang lain. Marah dia. Ya memang lain lah, karena prosesnya lain, semuanya lain, resepnya beda, pasti beda. Jadi saudara ada sesuatu dan resep rahasia ini menurut saya buat bisnis franchise itu adalah hidden riches. Itu adalah hidden riches, mau itu burger, mau itu ayam, mau itu pizza, whatever it is. Dan itu menjadi hidden riches. Dan itu sebabnya saudara di dalam sesuatu yang tersembunyi ada sesuatu yang dahsyat. Kenapa Yesus kalau waktu khotbah banyak pakai perumpamaan, ayo? Betul? Yesus khotbah banyak pakai perumpamaan bukan? Sebenarnya kalau dia mau ngomong straight orang ngerti, bisa enggak? Bisa. Tapi dia memakai bahasa dengan perumpamaan. Why is it?
Kita baca ayat firman Tuhan Matius 13 ayat 10 dan 11. Matius 13 ayat 10 dan 11. Saya mau ajak saudara bahwa sesuatu yang hidden bukan berarti nggak ada. Sesuatu yang tersembunyi bukan berarti nggak ada. Oke? Matius 13 ayat 10 dan 11 dikatakan begini, maka datanglah murid-muridnya. Kata murid-murid itu Anda harus tekankan baik-baik. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan sama saudara. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Enggak semua orang yang datang bertanya kepada dia. Hanya murid yang mau nanya. Saudara, ada begitu banyak ribuan orang, mungkin jutaan orang Kristen, tapi hanya murid yang mau nanya. Only disciples yang betul-betul mau tanya. Saudara, dia tanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Why? Why you talk to them with parables? Dengan parables. Jawab Yesus, kepadamu siapa? Kamu, ya kan? Kamu ini siapa? Enggak dengar saya, kamu ini siapa? Murid, bukan kepada semua orang Kristen. Oh, come on. Saudara, Tuhan tidak bicara kepada semua orang Kristen, tapi kepada murid. Pertanyaannya adalah, apakah Anda murid? Apakah Anda orang Kristen biasa atau murid? Saudara, untuk menjadi orang Kristen is easy, you just believe, that's it. Tapi untuk menjadi murid ada sesuatu proses yang berbeda. Dan Tuhan bilang, kepadamu hai murid-murid, diberi karunia untuk mengetahui apa? Rahasia. Saudara, ini seperti main hide and seek. Saudara, hide and seek. Bahwa Tuhan merahasiakan murid yang bisa akan mendapat rahasianya. Hanya murid yang bisa tahu rahasia kerajaan itu sorga. Tetapi kepada mereka, siapa mereka? Mereka yang tadi aku ngomong, enggak. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau menjadi murid, Anda dengar khotbah, Anda nggak ngerti, Anda harus tanya kepada Tuhan. Bukan cuma mau terima sesuatu yang enak, Anda makan, Anda pulang, terus Anda lupa. No, it's not that. Tapi Anda harus mengerti ada sesuatu yang mungkin Anda dengar khotbah, Anda tidak mengerti. Dan Anda bilang, apa maksudnya? Then you search. Anda belajar lebih jauh. Ketika Anda belajar lebih jauh, maka Anda sedang mengembangkan karakter murid dalam hidup saudara. Katakan amin. Saya akan lompat ke ayat 34, 35 di dalam Matius pasal 13, pasal yang sama. Ayat 34, semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dengar baik-baik saudara, Yesus nggak ngomong sembarangan kepada murid-muridnya. Dia nggak ngomong sembarangan kepada orang-orang banyak. Tapi hanya kepada murid dia ngomong spesifik. Dia ngomong dalam perumpamaan, dia berkata kepada orang banyak. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikan kepada mereka. Oke, kita tunggu sebentar. Sudah biasa bebas tangannya, pegang begini kayak terikat sudah. Sudah? Oke, good. Thank you. Nah, Bapak Ibu, suaranya luar biasa ini. Kalau suara kayak begini saya sendiri yang ketakutan ini saudara, mendengar suara sendiri ya. Oke, nanti diatur. Jadi gini Bapak Ibu, tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikan kepada mereka. Berarti kalau Tuhan ngomong sama orang-orang banyak ngomongnya pakai perumpamaan terus ya. Wow, kenapa? Hanya murid yang akan ngerti rahasianya. Hanya murid, saya percaya di gereja ini dimanapun saudara yang Anda menyaksikan lewat streaming, saya percaya kalau Anda murid Anda akan diberikan rahasia oleh Tuhan. Bisa katakan amin. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal-hal yang tersembunyi. Coba katakan yang tersembunyi. Jadi saudara, saya mau kasih tahu sama saudara kenapa tersembunyi. Nanti kita akan lihat. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Jadi sejak dulu saudara, Tuhan punya rahasia. Bahkan berabad-abad Tuhan sudah punya rahasia. Dan Tuhan mau singkapkan kepada saudara. Itu sejak waktu dunia diciptakan. Ada satu rahasia. Rahasia apa? Nah ini yang kita mau belajar. Nah saudara, kalau dalam bahasa Indonesia, aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Kalau kita melihat dalam bahasa Inggrisnya, NIV, ini ada kutipan dalam Mazmur 78 ayat 2 sebenarnya waktu Yesus ngomong. Dia mengutip Mazmur 78 ayat 2 dalam NIV, dia berkata begini, I will open my mouth with a parable. Jadi dia bilang, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. I will utter hidden things. Hal yang tersembunyi dia bilang. From old. Dari sesuatu yang dulu ada. Sejak dulu saudara. Jadi saudara, hari ini saya mau ajak saudara pikirkan baik-baik. Saya akan masuk dalam fase di mana engkau harus lihat bahwa Tuhan berbicara dalam banyak rahasia. Ada rahasia yang Tuhan mau singkapkan buat saudara hari ini.
Bisa katakan amin? Nah saudara, ada satu ayat lagi yang menarik. Saudara, Amsal 25 ayat kedua. Anda perlu baca ayat ini. Saya lihat saudara mau NIV, mau Amplified Bible, mau New King James, mau King James, sama ini terjemahannya saudara. Dia berkata begini, kemuliaan Allah, Amsal 25 ayat 2, ialah apa? Merahasiakan sesuatu. Allah punya kemuliaan itu merahasiakan sesuatu. Makanya saudara, franchise business kalau dia bisa rahasiakan resepnya, itu dia hebat itu saudara. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Makanya kita suka kepengen menyelidiki sesuatu. Saudara, kalau kita dapat sesuatu kita rasanya hebat. Tapi Tuhan menyembunyikan. Nah saudara, kenapa begitu? Kenapa sih sok pakai persembunyian? Oke, saudara yang dikasih Tuhan, ini penting saudara. This is what I call a hidden riches. Supaya Anda bisa menghargai yang tersembunyi itu. Ada amin? Saya mau tanya sama saudara, nanti Anda lihat slide-nya. Kalau Anda lihat apel, pernah makan apel? Ya. Hawa makan apel ya, jatuh dalam dosa, ya, betul? Betul apa enggak? Hah? Kirain saudara. Enggak, saya nanya aja saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Anda akan lihat slide ini, apel. Saudara, kalau Anda melihat gambar apel, kekayaan tersembunyi dari apel itu apa? Di mana kekayaan tersembunyi dari sebuah apel ini? Anda bisa jawab? Di bijinya. Halo? Betul nggak? Jadi saudara, apel ini kalau Anda lihat, kekayaannya, harta tersembunyi pada apel ini bukan pada dagingnya, tapi pada bijinya. Kalau Anda cuma melihat sebuah apel, Anda hanya lihat apel, tapi kalau Anda bisa lihat di dalamnya bijinya, Anda lihat kebun apel. Ya atau enggak? Saudara, apa sih ya kehebatannya seorang bayi terus sampai dia besar? Ada hidden riches. Yaitu sesuatu yang di dalamnya dia membawa DNA dari orang tuanya. Betul atau enggak? Dia membawa bakat dari orang tuanya. Halo? Makanya Salomo bisa menulis banyak syair karena turunan dari Daud, ada DNA dari Daud. Itu adalah hidden riches. Karena itu saudara, benih yang ada di dalam saudara, benih yang ada dalam diri saya, itu jangan Anda pikir, gak ada artinya. Kita merasa kita kepengen mendapat sesuatu yang di luar. But sebenarnya Tuhan dari awal, ingat dari penciptaan, Tuhan sudah berikan itu rahasia buat saudara dan saya. When you and I were created. Nah, saya coba cari ayat ini di dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Beda nih. Mengenai penciptaan pertama kali di mana Tuhan sedang bicara soal benih. Hari ini saya akan banyak bicara soal benih. Saya akan bicara soal hidden riches di mana di dalam diri saudara Anda harus belajar untuk menghargai apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Bisa katakan amin? Are you ready? Biar saudara hari ini saya berharap Tuhan memberikan pengertian kepada saudara. Memblow up you, membuka saudara, membuka pikiran saudara. Membuat Anda mengerti, kekayaan itu ada pada saya, bukan pada yang lain. Breakthrough and blessing ada pada saudara. Bisa katakan amin? Mari kita lihat dalam bahasa Indonesia Kejadian 1, 21, 22. Nanti saya akan lihat padanannya dalam bahasa Inggris. Anda akan lihat bedanya di mana. Sangat beda, entah kenapa ini nggak diterjemahin. Satu bagian ini. Maka Allah menciptakan binatang, Kejadian 1, 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, paus gitu ya ada di situ. Segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, kalau Anda lihat dalam bahasa Indonesia, Allah menciptakan binatang laut besar, semua makhluk hidup yang bergerak, berkeriapan dalam air, segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa itu baik. Anda lihat dalam bahasa Inggris, New King James, so God created great sea creatures and every living thing that moves, with which the waters abounded. Lihat kata, according to their kind, nggak diterjemahkan. According to their kind, nggak diterjemahkan. Lalu dikatakan, and every winged bird, according to its kind, nggak diterjemahkan. Sebenarnya Tuhan lagi bicara apa? Bahwa setiap benih yang Tuhan ciptakan, itu akan menghasilkan sesuai dengan jenisnya.
Saya percaya Allah ciptakan, Anda diberikan oleh satu benih yang keluar dari Anda akan keluarkan jenis yang dari Anda. Itu sebabnya saya percaya kenapa Tuhan tidak memberikan ministry waktu dia tinggalkan dunia ini. Karena dia tahu dia memberikan benih buat orang percaya. Dia akan benih pada murid-muridnya. Dari dalam dirinya akan keluar sesuai dengan jenisnya. You get it? Halo? Anda nangkep nggak? According to their kind, sesuai dengan jenisnya. Burung hasilnya burung. Ikan hasilnya ikan. Sesuai dengan jenisnya. Itu penting, saudara. Ini bicara soal spesies. Ini bicara keunikan. Ini bicara keunikan saudara dan saya. Saudara, kenapa saya bisa nulis? Bukan berarti nggak bisa nulis sebelumnya. Bukan. Artinya menulis buku, menulis artikel. Saya suka menulis. Saya tahu kenapa. Ini ada dapat sesuatu dari atas saya. Dari kakek, dari papa saya. Kakek papa saya itu ya, udah berapa generasi itu ya. Papa saya selalu cerita, kakeknya dia adalah dalam bahasa. Kalau Anda tahu dalam orang yang dulu suka kopingho, shuchai, sastrawan. Jadi kakek dari papa saya itu sastrawan. Yang nulisnya tuh kalau pakai maupi ya, itu tulisannya bagus. Dia di kerajaan, saudara. Jadi apa yang dia bisa sastra, dia bisa nulis, itu is the blood masuk dalam diri saya. Itu adalah according to its kind. Kita lihat ayat yang ke-24 dan 25. Sama. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala... ayat 22 tadi saya belum baca ya. Lalu Allah memberkati semuanya, firman-Nya berkembang biaklah, bertambah banyak. Coba bilang berkembang biak. Bertambah banyak. Serta penuhi air dalam laut dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Multiply, fruitful and multiply. Jadi dari saudara satu benih akan fruitful. Yang sama dengan Anda. Terus multiply, memenuhi bumi. Yang jenisnya seperti Anda. Ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Ternak dan binatang melata dan segala binatang liar. Jadilah demikian. Dalam bahasa Indonesia, then God said, let the earth bring forth the living creature according to its kind. Gak ada lagi ini terjemahannya. Cattle and creeping thing that beast on earth, of the earth, each according to its kind. Sesuai dengan spesiesnya, sesuai dengan apa yang ada pada dia. Saya percaya apa yang ada pada saudara keluar seperti apa yang ada dalam diri saudara. Yang Tuhan sudah ciptakan dari awal, depositkan dalam hidup saudara. Saudara paham sampai di sini? Coba yang ngerti lambaikan tangan, saudara. You get it? Ayat 25, Allah menjadikan segala binatang liar, segala jenis ternak, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat semuanya itu baik adanya. Tuhan lihat itu, that's good. Semua itu baik. Jadi apa yang dia ciptakan, benih yang ada dalam dirimu itu baik. Coba bilang baik. Saya baik. Benih saya baik. Saudara, berarti Tuhan sudah memberikan benih yang baik dalam hidup saudara, betul? Saudara jangan bilang saya kekurangan, orang lain lebih baik. No, baik dalam hidup saudara. Cuma jenis orang ini sama jenis Anda berbeda. According to its kind. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu ini bicara manusia. Allah memberkati mereka, Adam dan Hawa, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, be fruitful, dan bertambah banyaklah, multiply, penuhilah, replenish, bumi dan taklukkan, subdue, berkuasalah, have dominion atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah sekarang saya mau kasih tahu saudara, bahwa Allah memberikan ada benih yang berbeda dari yang lain. Halo? Benih yang dimana Anda bisa berkuasa atas segala ciptaan yang dari Tuhan. Ayat 29 berfirman, lala lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Sekali lagi, tumbuhan yang ada seednya. Makanya saya juga bingung saudara, ada teknologi yang bikin seedless. Enak ya makan sesuatu yang seedless ya, tanpa biji ya. Tapi saudara tahu nggak, saudara, kalau nggak ada biji itu susah loh untuk bisa bertumbuh. Maka harus ada teknologi tersendiri. Di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang menjadi makananmu. Jadi saudara, makanan saya ada seednya. Buah itu ada benihnya. Sampai di sini nangkep nggak? Coba bilang benih. Apa sih karakteristik benih sebenarnya? Di dalam benih saudara, itu ada kehidupan. Saudara setuju? Dalam benih ada kehidupan? Dalam hidupmu ada kehidupan?
Yes, dalam benih ada kehidupan. Dan dalam benih menghasilkan sesuai dengan jenisnya. Sesuai dengan jenis Anda. Anda create, Anda memultiply apa yang pada Anda. Makanya saudara, kalau ada semakin banyak jenis yang berbeda, luar biasa. Halo? Tuhan tidak meninggalkan pelayanan waktu Yesus ada di bumi. Dia tidak meninggalkan pelayanan yang diteruskan oleh murid-muridnya. No. Tetapi dia memberikan harta, hidden riches kepada murid-muridnya. Sehingga dari muridnya keluar pelayanan kesembuhan. Dari muridnya keluar pelayanan konseling. Dari muridnya keluar pelayanan pengajaran dan sebagainya. From them, out from them, keluar. Karena itu adalah benih yang Tuhan sudah berikan dalam hidup mereka. Makanya saudara dan saya perlu jadi murid, jangan jadi orang Kristen biasa. Katakan amin. Saudara tahu kalau Anda lihat buah, benih dari biji itu menghasilkan daging. Setuju? Benih itu menghasilkan daging. Daging itu yang kita makan, saudara. Daging buahnya maksud saya. Hal yang sama saudara, manusia ketika ada benih, ketemu saudara sel telur dengan sperma, dia menjadi satu embrio dan kemudian tumbuh. Di situ ada apa? Ada tulang, ada daging, ada organ tubuh muncul dari situ. Because of the seed. Nah, sekarang saya akan masuk. Kalau Anda sudah mengerti kenapa Tuhan membuat satu rahasia, ada sesuatu benih yang tertanam, yang ada dalam diri saudara, Anda harus bisa menemukan itu. Saudara dan saya harus bisa menemukan apa yang ada dalam diri saudara. The hidden riches is not out there but in the here. Bukan di luar tapi di dalam. Kalau Anda mau ngalamin breakthrough, kalau Anda mau ngalamin blessing, Anda harus temukan kekayaan tersembunyi yang di sini yang Tuhan sudah berikan pada saudara, benih itu. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat satu ayat, Yesaya 45 ayat yang ketiga. Saya akan masuk di sini, nanti saya akan belikan bahasa Indonesia padanannya dalam New King James. Kita lihat Yesaya 45 ayat yang ketiga. Aku akan memberikan kepadamu harta yang terpendam, dalam bahasa Indonesia dibilang harta yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu. Maksud Tuhan kasih Anda harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu. Coba bilang gini, supaya saya tahu. Sekali lagi, supaya saya tahu. Nggak dengar saya, supaya saya tahu. Oke, puji Tuhan. Supaya saya tahu apa? Engkau tahu apa? Bahwa akulah Tuhan Allahmu, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Maksudnya apa memanggil engkau dengan namamu? He is the God of a personal God. Dia adalah Allah yang personal, yang memanggil dan mengenal namamu. Itu sebabnya dia kasih harta terpendam sesuai dengan karakteristikmu, sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan destinimu, sesuai dengan masa depanmu, sesuai yang Anda perlukan nanti. Allah berikan benih itu, sesuai itu, supaya engkau tahu ada rahasia, ada harta tersembunyi yang Tuhan tanamkan buat saya, kehidupan saya di masa depan. Kalau New King James bilang begini, I will give you the treasure of darkness. Diterjemahkan harta benda yang terpendam karena gelap. The treasure of darkness and hidden riches of secret places. Jadi saudara, itu sebabnya perlu ada waktu murid-murid bersama Tuhan sendirian waktu tanya, maksudnya apa Tuhan? Ini apa? It's a secret places between you and God. Dan you may know, supaya engkau tahu that I the Lord who called you by your name am the God of Israel. Wow. Saudara tahu di dalam diri saudara ada harta kekayaan yang tersembunyi? Tapi kita suka cari di luar. Kita pikir dunia bisa memberikan kepada kita, no. It's enough dalam hidupmu, Anda bisa multiply, Anda bisa terus bertumbuh. Bahkan Anda hidup dari situ. Tahu nggak saudara, nggak pernah saya melihat ikan belajar berenang, ikut kursus renang. It becomes automatic. Karena apa yang ada di dia keluar. Kenapa banyak orang Kristen harus bergumul di dalam menghadapi kehidupan khususnya di masa pandemi ini? Karena mereka mencari sesuatu di luar, bukan yang di dalam. Hari ini, saya mau mengajak saudara, renungkan baik-baik the hidden riches. Harta kekayaan yang tersembunyi yang Tuhan sudah berikan pada saudara. Sejak dunia, waktu Allah ciptakan. Konsep itu, prinsip itu terjadi. Halo, amin. Harta kekayaan yang tersembunyi itu apa sih sebenarnya?
The hidden riches dalam aplikasi, dalam realitas, dalam kenyataan kita itu seperti apa? Harta kekayaan atau hidden riches yang pertama saya melihat adalah benih natural. Adalah benih natural dari orang tua saudara. Ketika Anda lahir ada benih yang kau bawa dari orang tua saudara. DNA, ada benih natural. Saya percaya setiap orang yang ada di sini, baik yang hadir maupun yang menyaksikan lewat streaming, ada benih natural buat mereka masing-masing. Saya percaya benih itu yang natural itu adalah gairahmu. Itu yang membuat Anda bergairah. Saudara tahukah saudara kalau ada benih sesuatu, ada bakat mungkin kalau bahasanya sekarang disebut bakat, ada talenta. Ketika Anda mengerjakan itu Anda bergairah untuk itu. Saudara orang yang suka menari seperti Josie, kalau menari dia bisa pagi, dia bisa siang, dia bisa malam, dia menari saudara. Kadang-kadang di kamar sebelah, dia sedang gedebuk, saya lagi mau tidur. Saya bilang sama istri saya, itu si Josie masih asik. Why? Because if that is your passion, karena benih itu adalah passion saudara. Nah nanti saya akan bicara, kenapa passion itu penting. Benih itu mengandung masa depanmu. Jadi Anda mau melihat masa depan, cari di sini bukan di luar. Halo? Anda mau melihat masa depan? Saudara bukan di luar tapi di sini. Karena dari sini akan menentukan masa depanmu. Saya percaya seperti buah saudara, di dalam benih ada hutan. Saya percaya benih yang natural dalam hidupmu itulah ide-ide yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Anda bisa dapat ide dari situ saudara. Anda bisa dapat kreativitas dari sana. Karena itu adalah benih natural. Benih natural adalah bakat saudara, talenta saudara, keterampilan saudara, kemampuan saudara. Anda seringkali abaikan karena Anda merasa orang lain lebih baik dari saudara. Halo? Ada banyak orang kerja nggak happy. Serius, ada banyak orang kerja nggak happy. Dia cuma seneng dapat gajinya, tapi kerjanya dia nggak suka sebenarnya. Artinya it is not your passion. Karena Anda hanya butuh duitnya. Find your passion. Itu adalah your seed. Karena itulah yang jadi hutan buat saudara di depan nanti. Saya percaya benih natural itu juga bisa menjadi bisnismu nanti. Benih natural. Coba katakan benih natural. Saya percaya setiap orang pasti ada karena lahir dari orang tuanya. Halo? Amin. Tapi ada benih yang kedua adalah benih spiritual atau benih supranatural. Karena Anda bukan cuma lahir dari orang tuamu, tapi Anda lahir dari Allah. Nah saya percaya saudara dalam waktu yang ada saya mau sampaikan kepada saudara. Benih yang dari Allah itu supranatural atau spiritual ini apa? Makanya saya bilang benih natural ketemu sama benih spiritual, boom, dahsyat ini saudara. Ketika dua ini ketemu luar biasa. Dan itu akan menjadi kekayaan buat saudara. Dan itu akan menopang hidupmu bukan hanya sekarang dan ke depan. Makanya kenapa hidup kita babak belur? Karena kita melupakan yang di dalam. Kenapa hidup kita menjadi kacau? Karena kita nggak pernah mau melihat yang di dalam. Hidden riches. Yang pertama, benih spiritual atau supranatural ini adalah firman Tuhan. Yaitu benih yang tidak fana. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23 firman Tuhan berkata bahwa karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Wow, saudara Anda harus tahu bahwa Anda lahir dari benih ini. Dan itu sebabnya ketika benih firman, makanya saudara, kalau Anda kebaktian ke gereja, mau di online maupun hadir, dengerin kalau lagi khotbah. Jangan Anda mainin Anda punya HP. Dari start awal sampai akhir Anda nggak dengar khotbah. Anda nggak pernah dapat benih itu. Anda ngerti nggak sih? Anda tuh mesti dengar. Kalau Anda lagi ibadah online, Anda jangan terganggu sama yang lain. Sambil makan, duduk, Anda nggak lihat itu semua. Anda harus fokus ke situ, then you get the word. Karena Anda nggak pernah tahu kapan di menit keberapa itu jadi benih buat saudara. Saudara mau tahu kenapa saya bilang firman itu dahsyat? Ibrani 11 ayat 3 kita nggak usah buka. Jelas ayat Alkitab bilang bahwa alam semesta dijadikan oleh apa?
firman. Karena iman kita percaya bahwa alam semesta dijadikan oleh firman. Jadi firman ini menjadi substansi ketika engkau terima benih itu. Dari sini akan bisa menghasilkan apapun. Haleluya, Anda harus berteriak untuk itu. Ada amin, saudara. Karena ketika engkau terima firman itu, berarti dia yang menciptakan alam semesta ada di dalam hidupmu. Ketemu dengan Anda punya potensi yang namanya benih natural, dahsyat itu. Jangan heran saudara, iman timbul dari apa emang? Dari pendengaran akan apa? Berita corona? Iman timbul bukan dari berita corona, iman timbul dari berita firman. Itu adalah yang pertama. Kalau Anda mau lihat benih spiritual supranatural. Haleluya. Saudara mulai ngerti gak bahwa di dalam hidupmu ada hidden riches? Saudara jangan berpikir, waduh breakthrough itu akan begini, akan ada orang seperti ini. Nah. Akan keadaan seperti di dalam dirimu Anda gali. Selama Anda gak bisa melihat, selama Anda gak menghargai yang di dalam, selama Anda gak menggali, Anda gak akan melihat breakthrough. Yang kedua, saya sangat percaya adalah karunia rohani. Adalah benih supranatural buat saudara. Karunia rohani. Karena Alkitab berkata ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Lalu ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Tapi Tuhan berkata semuanya dikerjakan oleh roh yang satu. Dan yang sama memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Because I know your name, aku tahu namamu. Secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Tuhan memberikan karunia buat saya khusus karena dia tahu saya punya kepribadian. Karena dia tahu apa yang saya butuhkan nanti di depan. Itu sebabnya dia berikan buat saya. Dia juga berikan buat saya karena dia tahu apa yang menjadi kepribadianmu. Yang ketiga, benih supranatural adalah kuasa untuk berkemenangan. Ada banyak tapi saya berikan ada 3 saja. Karena lama-lama saya suka juga seperti Pastor Lewi, suka 3. Karena saya menjadi host Allah Tritunggal waktu kemarin. Jadi 3 juga. Haleluya. Saudara ada kuasa untuk berkemenangan. Saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Saya nggak akan tulis kata-katanya. Cuma ayat-ayatnya aja. Kejadian 26 ayat 18-19. Di situ Anda melihat ketika Ishak mengalami kelaparan. Dia di Gerar. Dia gali sumur. Sumur itu berbual-bual. Dia punya power untuk bisa berkemenangan. Ya walaupun sumur yang berbual-bual diambil. Dia nggak takut. Dia pergi lagi. Dia menghasilkan sesuatu. Karena di dalam. Padahal itu lagi kering. Padahal itu lagi kelaparan. Padahal itu lagi susah. Tapi kenapa dia bisa menghasilkan? Karena dari dalam. Di masa pandemi ini Anda melihat sekeliling Anda susah. Tapi dari dalam akan sesuatu keluar dari hidupmu. Tapi kita tidak menghargai yang di dalam. Gak pernah kita mau melihat. Ke gereja sih ke gereja. Tapi kita gak pernah menggali yang di dalam. Ulangan 8 ayat 17-18 berkata, jangan kau katakan tanganku yang membuat aku kaya. Tapi hendaklah kau ingat Allah Tuhanmu yang memberikan kau kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bukan kekayaannya tapi kekuatannya. Hidden riches. That is the power to get wealth. Saya percaya dalam dirimu ada kuasa. Apabila Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima apa? Kisah 1 ayat 8 bilang apa? Itu yang tadi saya bilang. Engkau akan punya kuasa. So ada 3 benih spiritual supranatural. Yaitu firman, yaitu karunia, dan itu kuasa. Lalu Anda punya benih natural. Anda bayangkan nggak? Anda itu dahsyat. Kalau Anda lihat itu Anda tahu Anda dahsyat. Anda bukan cuma mewariskan apa yang orang tuamu miliki dalam hidupmu. Tapi Anda mempunyai sesuatu yang kekal dari Allah. Pencipta langit dan bumi. Ada dalam hidupmu. Dahsyat ini hidden riches. Tapi Anda harus gali. Anda harus tahu, Anda harus hargai. Saudara, sesuatu yang Anda nggak hargai, Anda akan sia-siakan. Dan Anda nggak anggap penting. Saudara harus hargai yang di dalam saudara. Anda bawa sesuatu. Karena seorang ibu ketika dia tahu dia sedang hamil, dia tidak akan sembarangan olahraga. Betul apa enggak? Nggak pernah saya melihat ibu yang lagi hamil, olahraganya naik kuda. Dia akan jaga karena dia bawa benih. Dia bawa sesuatu di dalam dirinya. Dia nggak akan makan sembarangan. Dia nggak akan hidup sembarangan. Dia nggak akan minum sembarangan. Karena dia menjaga benih. Saya percaya benih dalam hidupmu itu dahsyat yang kau perlu jaga. Maka itu saudara saya percaya ketika ada benih natural, benih supranatural dalam hidupmu.
masa depanmu terjamin. Katakan amin. Wow. Coba bilang, lihat, hargai, gali. Sekali lagi, lihat, hargai, gali. Ada perumpamaan bukan, ada orang yang menemukan mutiara? Dia temukan mutiara, dia gali, dia hargai, dia jual barangnya dia untuk membeli itu. Karena dia menghargai, itu mahal sekali. Seberapa Anda menghargai apa yang ada dalam dirimu? Seberapa Anda menghargai apa yang Tuhan depositkan dalam hidupmu? Makanya kenapa tadi dia bilang bahwa mengajarkan kepada kita bahwa ada yang namanya the treasure of darkness. Kadang-kadang Tuhan harus membutakan matamu untuk melihat sekelilingmu. Untuk tidak melihat sekelilingmu. Serius. Karena ketika engkau melihat sekelilingmu, apa yang terjadi? Anda mulai terhubung dengan keadaanmu dan Anda mulai mempertimbangkan keadaanmu, kondisimu lebih daripada yang di dalam. Halo. Saya ulangi saudara, ketika mata jasmanimu yang menjadi strong, jadi pusat dan Anda melihat itu dominan dengan mata jasmanimu, maka Anda mulai terhubung dengan sekelilingmu karena ini adalah sense. Indra, maka Anda melihat sekelilingmu dan ketika Anda melihat sekelilingmu, Anda tahu kondisi yang ada di sekitarmu, Anda mempertimbangkan, itu yang membuat saudara merasa tidak mampu. Tapi ketika matamu mulai melihat ke dalam, yang muncul adalah pengharapan, yang muncul adalah kekuatan, yang muncul adalah iman untuk menang. Makanya kadang-kadang Tuhan harus membuat saudara tidak bisa lagi mengharapkan yang ada di sekitar Anda. Waktu disuruh memilih lokasi, Abram kasih tahu Lot, lu pilih. Dan Lot melihat dengan mata jasmani. Ayo, benar apa enggak? Yang kemudian menjadi apa? Sodom dan Gomora. Dilihat oleh mata hijau, bagus, yes. Tapi kemudian dia nggak tahu apa yang terjadi. Tapi Abraham memilih berdasarkan apa yang di dalam. Atas janji Tuhan dia pegang itu. Bahkan dikatakan di usia yang sudah tua 90, dia tahu bahwa dia mempertimbangkan tubuhnya sangat lemah. Tapi dia percaya yang di dalam. Dia juga lihat yang di dalam, dia hargai. Katakan amin. Mau ketemu hidden riches? Mau ketemu? Mari kita bahas kepada poin yang terakhir. Bagaimana supaya saudara bisa ketemu dengan hidden riches? Anda bisa melihat, menghargai, dan kemudian Anda menggali. Anda harus izinkan Tuhan buka mata rohanimu. Dengan membiarkan mata jasmanimu nggak bisa lagi diandalkan. Sehingga Anda tidak mengandalkan mata jasmanimu lagi. Seperti seorang yang ada dalam kegelapan. It's a treasure of darkness. It's like dark dalam hidupmu. Saudara tahu nggak, kalau Anda nggak bisa lihat lagi mengandalkan matamu dengan gelap semua, dan mau nggak mau Anda harus mengandalkan apa yang di dalam. Mata hatimu harus bisa melihat. Makanya Paulus berkata apa? Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah sementara, yang tidak kelihatan itu adalah. Dan Yohanes menulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, dia bilang apa? Bahwa roh yang ada dalam diri saudara dan saya lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Artinya jangan lihat yang roh dalam dunia ini lebih kecil daripada yang di dalam. You have to see inside. Saya percaya saudara, pandemi ini adalah seperti masa gelap. Buat banyak orang, terutama businessman. Dengar baik-baik. Pesan saudara buat hari ini. Di pandemi ini sepertinya Anda gelap. Anda nggak tahu lagi, matamu nggak tahu lagi mau melihat apa. That is the treasure of darkness. Supaya engkau sekarang mulai melihat yang di dalam. Karena Anda nggak bisa mengandalkan apa yang di luar. Lihat yang di dalam, hargai yang di dalam, gali yang di dalam bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan Anda dan saya harus lewati kegelapan. Seperti seekor ulat
Sebelum jadi kupu-kupu dia harus melewati sebuah lorong yang gelap namanya kepompong. Halo? Betul enggak? Nah, di dalam kegelapan itulah Anda mulai menemukan Tuhan, Anda mulai mencari Dia, dan saat Anda mencari Dia, Anda mengenal Dia, baru Anda bisa menemukan the hidden riches of a secret places. Embrio yang ada di dalam perut atau kandungan seorang ibu harus melewati 9 bulan 10 hari dalam kegelapan. Baru kelihatan setelah selesai proses itu, bayi itu lahir. Baru kelihatan setiap proses di kepompong itu, kupu-kupu yang indah akan keluar. Saya percaya di masa pandemi ini bukan sesuatu yang buruk buat saudara sebenarnya. Tapi ini adalah masa, tapi udah 7 bulan. Pertanyaan saya dalam 7 bulan, apakah Anda melihat ke dalam atau Anda tetap melihat keluar? Saya sangat percaya yang di dalam saudara ini penting. Makanya saudara, benih itu harus ditanam di dalam tanah, nggak bisa di atas, di dalam, betul nggak? Di rumah saya, sekarang mangganya lagi bermunculan. Sampai saya nggak bisa parkir karena mangganya itu sampai kalau jalan bisa kepentok kepala. Itu rencengan keluar. Benihnya di mana? Di dalam. Ada proses. Kelihatannya nanti waktu buahnya keluar. Allah sedang proses saudara, mengizinkan saudara melalui satu masa di masa pandemi ini. Kita nggak tahu kapan selesainya. Malah kemarin ada berita, Pak JK bilang, Corona baru selesai kemungkinan 2022. Dan saya nggak tahu, dia bukan dokter memang. Tapi apapun, izinkan hari ini matamu tidak fokus kepada di luar tapi yang di dalam. Mulai lihat, hargai yang Tuhan tanam dalam hidupmu, hargai. Bisa katakan amin? Yang kedua, how it works. Jadi kadang-kadang masa gelap itu adalah masa yang terbaik buat saudara sebenarnya untuk menemukan hidden riches. Tapi kita nggak mau, kita mau lari, kita bukan duduk diam tinggal tenang. No, kita mau lari dan kita lenyap, kata Alkitab. Duduk diam, banyak doa, ikut doa pagi. Halo, serius, ikut doa pagi. Saudara pikir kayaknya nggak ada apa-apa. Itu adalah latihan buat saudara. To dig inside, to connect with God, the sumber dari segalanya. Ikut dalam praise and worship night. Why is it? Itu penting. Karena kita pikir, saya udah bosen. Karena Anda mau melihat yang di luar. Anda lupa bahwa Allah yang bisa menggali di dalam hidup saudara. Firman dan janji Tuhan adalah yang kedua. Harus semakin memenuhi pikiran dan hatimu. Sehingga menguasai seluruh keberadaanmu. Sadarkah Anda saudara, itu akan membangkitkan hidden riches di dalam hidup saudara. Emang Abraham megang apa sih? Megang janji Tuhan saudara. Sehingga walaupun dia gak punya keturunan, akhirnya dia punya keturunan. Kenapa? Ada janji Tuhan. Ada benih itu. Jangan main-main, janji Tuhan itu yang Anda terima, itu dahsyat. Buat destiny saudara yang hari ini Anda belum lihat, tapi Anda akan lihat ke depan. Makanya kenapa? Saya percaya apa yang Tuhan janjikan buat saya belum lihat sekarang, tapi saya mau lihat ke depan. Daud membangun dirinya di atas apa? Firman, janji Tuhan. Ketika dia diurapi oleh Samuel. Renungkan firman, renungkan janji. Hari ini apa yang Anda renungkan? Nasib yang direnungkan. Hari yang direnungkan mana? Oh, rekening kosong. Haleluya. Banyak orang bilang mana? Saudara, kalau kembali lagi, you need to start with your being. Not your doing. Because your being. Makanya Tuhan bilang apa? Berbahagialah mereka yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Artinya Anda membiarkan janji firman Tuhan itu Anda renungkan. Hari ini Anda renungkan enggak firman Tuhan itu setiap hari? Renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Maka dia akan seperti pohon yang ditanam. Jadi pohon ini sengaja ditanam karena engkau merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan siang dan malam. Engkau ditanam di tepi aliran sungai. Artinya Anda mulai diposisikan dengan blessing yang lewat dalam hidupmu.
God will position you where the blessing is. Di mana blessing itu mengalir, Tuhan akan taruh Anda di sana. Karena kita nggak pernah merenungkan firman, kita hanya percaya kepada apa yang ada. Kita mau kerjain ini, kerjain itu. We start our life with doing, not the being. Apa yang menjadi janji firman Tuhan? Apa yang menjadi firman Tuhan yang selama ini Anda terima? Saya percaya di masa pandemi ini adalah Allah memberi kesempatan firman yang Anda terima bertahun-tahun. Janji Tuhan yang Anda terima bertahun-tahun. Yang ada dalam dirimu, hargai itu. Bisa katakan amin? Hargai, gali. Dan yang ketiga, terakhir. Hargai gairah atau passion yang bersumber dari dalam. Yang mendorong dan Anda untuk bertindak dengan iman dan keberanian. Sekalipun dimulainya dengan hal yang kecil dan sederhana. Tuhan tidak mengajak saudara untuk melakukan yang besar, tapi yang kecil. What is your passion? Apa yang menjadi gairah saudara di dalam diri saudara? Hargai. Kalau ada dorongan passion itu, hargai. Saya percaya saudara, kalau saya bilang sama Josie, kalau kamu teruskan seperti ini, you have your future. You have your future. Now. You have your future now. Why? Because terus passion itu dikembangin, passion itu dikembangin, passion itu dikembangin. Terus dorongan itu dilakukan dengan iman, dengan keberanian melangkah. Walaupun kami sebagai orang tua, nggak gampang saudara melepas dia 4 Desember berangkat ke Singapura di tengah pandemi seperti ini. Dan harus karantina. Tapi dia punya keberanian. Passion. Di Alkitab ada cerita. Saya tahu waktunya saya sudah. Tapi saudara oke lah. Oke ya? Oke ya? Toh Anda juga gak kemana-mana kan? Oke, sebentar lagi selesai kok. Ada Yakub, ada Esau. Betul? Apa sih hidden research-nya Esau? Pernah tahu hidden research-nya Esau? Jago berburu. Ya, jago berburu. Hidden research-nya si Yakub apa? Coba saya mau tanya, hidden research-nya dia apa? Masak. Makanya saudara, anak yang suka masak disayang ibunya. Karena bisa bantu ibunya masak. Halo? Makanya ibunya senang sama Jacob. Karena Yakub ini jago masaknya, kreativitasnya tinggi masak. Halo? Mau tahu? Kegairahan Yakub yang cuma masak kecil di dapur, gak ada yang lihat. Kejagoannya Yakub masak, gak dilihat orang, gak seperti Esau yang kelihatan di luar, orang kenal Esau, dia gak dikenal, dia cuma ada di tenda, di dalam, gak ada yang lihat. Mungkin Yakub juga orang introvert, I don't know. Saudara, dia cuma hanya di dalam, dia cuma masak, mamanya dia seneng, dia masak, makanannya enak. Dia cuma setia melakukan yang kecil, passion yang ada dia kerjain, setia. Ini adalah yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Tahu-tahu ada momen tiba-tiba hak kesulungan ditawarkan ke dia. Esau pulang kelaparan. Dia cium wangi. Brenebon. Ala Yahudi. Ala Ibrani. Brenebon waktu dia pulang. Seorang hamba Tuhan pernah bilang, sebenarnya kalau Esau lapar kenapa mesti makan itu? Dia bisa berburu, dia bisa yang lain, tapi dia gak bisa masak. Dia gak punya hidden research ini. Halo?
Nah dia bisa masak, jago nih masaknya. Dia cuma setia dalam perkara yang kecil, dia lakukan perkara yang kecil. Tiba-tiba datang, that moment comes. Saya beritahu saudara, ada momen waktu Tuhan. Tuhan akan jadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktunya, ada musimnya. God will come to you. Waktunya tiba, Allah tawarkan masa depan yang dahsyat. Hak kesulungan harusnya masa depan dari Esau. Tapi datangnya kepada Jacob. Makanya Allah berkata, Allah Abraham, Ishak dan bukan Esau, tapi Yakub. Bukan dari barat, bukan dari timur, bukan dari padang gurun, datangnya promosi. Tapi Allah adalah hakim yang agung, yang satu ditinggikan, yang satu direndahkan. Mazmur berkata demikian. Makanya Amsal 22 ayat 29 bilang apa? Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia berdiri, bukan di hadapan orang hina. Daud adalah seorang yang cuma sukanya nyanyi, main kecapi. Dia nggak tahu menyanyi dan main kecapi itulah yang menghantar dia ke istana. Barangkali Anda bisa melukis. Barangkali Anda bisa menari, barangkali Anda bisa menyanyi, barangkali Anda bisa mengajar, punya hati untuk misi. Barangkali hari ini Anda punya hati untuk bisa mementor orang, do it. Banyak orang lupa untuk membangun yang di dalam dan menyalurkan di dalam. Kata-kata yang saya terakhir, saya lupa kasih di slide, tapi Anda catat baik-baik, ini penting buat saudara. Terakhir, sebelum saya tutup dalam doa. Jangan sibuk. Tulis baik-baik. Jangan terlalu sibuk mencari yang tidak hilang. Jangan terlalu sibuk mencari yang tidak hilang. Dan jangan terlalu sibuk membangun yang tidak pasti. Dunia ini nggak ada yang pasti, jangan membangun itu. Cari yang pasti-pasti aja. Jangan terlalu sibuk mencari yang tidak hilang. Jangan terlalu sibuk membangun yang tidak pasti. Dan jangan terlalu sibuk mengumpulkan yang tidak tercecer. Di dalam dirimu nggak ada yang kececeran, nggak usah dikumpulin saudara. Saya ulangi, jangan terlalu sibuk mencari yang tidak hilang. Jangan terlalu sibuk membangun yang tidak pasti. Jangan terlalu sibuk untuk mengumpulkan yang tidak tercecer dalam hidupmu. Gak ada yang berceceran dalam hidupmu, ada di dalam dirimu. Gak usah dikumpulin itu, udah ada di sini. Gak usah cari yang hilang, sudah ada di sini. Gak usah bangun yang tidak pasti, sini aja yang udah pasti. That is your hidden riches. Mau ngalamin breakthrough? Mau ngalamin blessing? It is inside you. Benih itu ada dalam dirimu. Makanya saya dorong Anda. Build your relationship with God. Maka that hidden riches of the secret place Anda akan temukan. Walaupun kadang-kadang Anda harus melewati the treasure of darkness. Karena lewat darkness matamu dibutakan seperti Paulus dibutakan. Dia mulai bisa melihat yang lain. Mari, saya mau ajak saudara bangkit berdiri. Arahkan hati. Izinkan Tuhan berbicara hari ini. Baik yang di rumah maupun yang di sini. The hidden riches. Harta kekayaan yang tersembunyi. Ada di dalam dirimu, gak di mana-mana. It's in you. Build according to your personality. Dibangun oleh Tuhan sesuai dengan kepribadianmu. Dibangun oleh Tuhan, ditanam oleh Tuhan sesuai dengan kebutuhanmu ke depan. Dibangun sesuai dengan masa depanmu. Dari situ akan keluar buah, daging dari buah itu. Dari situ akan lihat karya, dari situ akan keluar pelayananmu. Dari situ akan keluar ide-idemu. Dari situ akan melihat hak kesulunganmu, bahkan engkau akan terima dari sana. Tuhan, aku berdoa untuk yang hadir di sini maupun yang menyaksikan lewat streaming. Biar kami menghargai apa yang kau sudah tanamkan dalam hidup kami. According to its kind, sesuai dengan jenis yang ada dalam hidup kami. Biar Tuhan ada muncul dari hidup kami. Kalau kami adalah engkau izinkan untuk menjadi seorang pengajar. Sesuai to its kind, according to its kind, kami akan jadi pengajar.
Kalau kami menjadi seorang konselor, Tuhan Engkau memberikan kepada kami itu. Kalau kami menjadi seorang penyanyi, Engkau akan berikan itu Tuhan. Kalau kami seorang penari, Engkau akan berikan itu. According to its kind. Tuhan, aku berdoa hari ini biarlah Tuhan kami berani untuk memulai sesuatu yang dari dalam. Kami mulai melihat mata rohani kami dibuka untuk bisa melihat sebagaimana Paulus berkata supaya mata hati kami terbuka. Open the eyes of my heart, oh God. Supaya kami bisa melihat apa yang Kau sudah tanamkan, kekayaan yang luar biasa, yang tersembunyi, yang orang lain tidak bisa ambil. Itu sebabnya Engkau berbicara dalam perumpamaan. Semua orang banyak tidak bisa mengerti, tapi hanya murid yang bisa mengerti. Hari ini kami mau Tuhan, apa yang ada dalam diri kami bisa mengerti apa yang Kau sudah tanam dalam hidup kami. Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa dalam diri kami. Menjadi kekayaan bagi the kingdom of God. Berkati umat-Mu Tuhan hari ini. Supaya mereka tahu mereka tidak mengandalkan dunia ini, tapi mereka mengandalkan Tuhan yang sudah menanamkan itu, hidden riches, ke dalam diri kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Campur tangan buat setiap kami supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan di hari-hari ke depan. Mari Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Di tengah pandemi ini, mata mereka tidak lagi bisa melihat apa yang ada di sekitar mereka. Tapi izinkan mata rohani mereka mulai melihat apa yang ada di dalam. Connect to you God. Karena ketika mereka melihat yang di dalam lah, mereka timbul pengharapan. Yang dari dalam lah, mereka melihat ada kemenangan, ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat kedua belah tangan. Saya boleh sudah selesai menyampaikan firman. Tapi suara Roh Kudus akan terus mengiang-ngiang. Berbicara kepada saudara, mulai sekarang dan seterusnya. Sampai engkau menemukan the hidden riches dalam dirimu masing-masing. Karena Tuhan memanggil sesuai dengan namamu. Personal God. Tuhan memberkati umat-Mu dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Agar supaya mereka dimanapun mereka berada di tengah pandemi ini, mereka diberkati Tuhan. Mereka ngalamin breakthrough, mereka ngalamin blessing. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Yang merambatkan akarnya dan menghasilkan buah pada musimnya. Terima kasih Tuhan, apa saja yang dikerjakan berhasil. Berkati umat-Mu, baik yang hadir maupun yang menyaksikan melalui streaming. Kau berkati dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih, hamba-Mu boleh selesai, tapi Engkau belum selesai. Terus berbicara pada mereka. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. God bless you. Happy Sunday. Udah ya ikut kok udah daftar.